Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melanjutkan aktivitas kita, termasuk perkuliahan ini. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Dosen Johan Septian Putra M.Hum sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran SKI. Dan yang saya muliakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya, seterusnya para pendengar yang budiman. Perkenalkan, nama saya Nur Aina, mahasiswa semester 6 STAI Arisalah, Sumatera Barat, Prodi Pendidikan Agama Islam. Akan membacakan tugas dari PPT pada mata kuliah pembelajaran SKI yang berjudul Kebudayaan Islam dan Pola Kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Bagian pertama, pendahuluan. Tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini adalah memahami bagaimana kebudayaan Islam terbentuk, bagaimana pola kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin dijalankan, serta apa relevansinya bagi kehidupan kita saat ini. Dengan begitu, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah untuk diterapkan dalam konteks modern. Gambaran umum. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam menghadapi tantangan besar, menjaga persatuan, menegakkan syariat, dan memperluaskan dakwah. Disinilah peran Khulafa Ar-Rasyidin sangat vital. Mereka bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga penjaga agama dan budaya Islam. Bagian kedua, kebudayaan Islam. Definisi kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah perpaduan antara nilai agama, tradisi, dan peradaban, bukan sekedar ritual ibadah, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Landasan kebudayaan Islam. Landasan utama kebudayaan Islam adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup, Sunnah Nabi sebagai teladan, dan ijtihad ulama sebagai pengembangan. Ketiganya menjadi fondasi kokoh yang membuat kebudayaan Islam relevan lintas zaman. Ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Pada masa awal, berkembang filsafat, kedokteran, dan astronomi. Madrasah dan perpustakaan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Khalid bin Yazid, misalnya, dikenal sebagai tokoh awal yang mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah. Seni dan arsitektur. Dalam seni dan arsitektur, masjid menjadi simbol utama. Masjid Nabawi di Madinah bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat ilmu.
Masjid Kufa menjadi pusat politik dan kajian. Kaligrafi dan seni ukir berkembang sebagai ekspresi tauhid, menggantikan patung atau lukisan makhluk hidup. Sastra Islam. Sastra Islam berkembang melalui syair. Sastra Islam berkembang melalui syair Arab klasik dan karya ilmiah ulama. Bahasa Arab menjadi lingua franca yang menyatukan umat Islam dari berbagai wilayah. Sosial dan politik. Dalam bidang sosial dan politik, Islam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan syariah. Musyawarah menjadi mekanisme pengambilan keputusan, sehingga kepemimpinan dijalankan dengan adil dan transparan. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam ditopang oleh perdagangan internasional, zakat dan baitul mal. Etika bisnis Islami menekankan kejujuran dan keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Ciri khas kebudayaan Islam. Ciri khas kebudayaan Islam adalah sifatnya universal, humanis dan berpusat pada tauhid. Inilah yang membuat Islam mampu diterima di berbagai belahan dunia. Bagian ketiga, Khulafa Ar-Rasyidin. Pengertian dan masa kepemimpinan. Khulafa Ar-Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan mereka berlangsung dari tahun 632 hingga 661 Masehi. Masa transisi sekaligus konsolidasi Islam. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan sederhana. Beliau memerangi kaum murtad dan memerintahkan kodifikasi Al-Quran. Karakternya yang amanah dan jujur membuat umat Islam tetap bersatu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok disiplin dan adil. Beliau membangun sistem administrasi negara, memperluas wilayah Islam hingga Persia dan Mesir. Kepemimpinannya visioner dan berani. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal lembut dan dermawan. Beliau mengkodifikasi mushaf Al-Quran agar seragam di seluruh wilayah. Kepemimpinannya memperkuat ekonomi dan memperluas perdagangan. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang bijaksana dan ilmuwan. Beliau menghadapi konflik internal namun tetap menegakkan hukum. Karakternya cerdas dan pemberani. Bagian keempat, pola kepemimpinan. Prinsip utama. Pola kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin berlandaskan musyawarah, keadilan, kesederhanaan, amanah, dan ketegasan hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi teladan bagi kepemimpinan sepanjang masa. Perbandingan gaya kepemimpinan. Abu Bakar Siddiq fokus pada stabilisasi. Umar bin Khattab pada ekspansi dan administrasi. Utsman bin Affan pada konsolidasi mushaf dan ekonomi, sementara Ali bin Abi Thalib pada penegakan hukum dan ilmu. Masing-masing memiliki gaya berbeda namun tetap berlandaskan nilai Islam. Bagian kelima, dampak atau pengaruh. Perluasan wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, wilayah Islam meluas dari Jazirah Arab hingga Persia, Mesir dan Syam. Islam menjadi kekuatan global. Pusat ilmu pengetahuan. Madinah, Kufah, dan Basrah
menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dari sinilah lahir ulama dan ilmuwan yang berpengaruh hingga kini. Sistem pemerintahan Islam. Administrasi negara, pajak, dan baitul mal dibangun dengan sistematis. Struktur birokrasi Islam menjadi model pemerintahan yang adil. Warisan peradaban. Warisan peradaban Islam mencakup seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, hukum, dan budaya. Semua ini menjadi kontribusi besar bagi dunia. Bagian ke-6, penutup. Kesimpulan. Kebudayaan Islam tumbuh pesat berkat kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin. Nilai-nilai kepemimpinan Islami tetap relevan sepanjang masa. Relevansi masa kini. Prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah sangat relevan untuk kepemimpinan modern. Kita bisa belajar dari sejarah untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Refleksi. Meneladani Khulafa ar-Rasyidin berarti menegakkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ucapan terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.